Oke, selamat datang kembali di pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11 ya. Hari ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut di mana ada sinus dan kosinus. Nah, sebenarnya konsep ini ada banyak sumber yang menjelaskan pembuktiannya. Nah, uh, bagi Mister, bagi yang merasa penting untuk melihat pembuktiannya, kalian bisa searching saja di YouTube ya. Bukannya Mister karena malas, tetapi karena tujuan pembelajaran kita di sini bukan untuk membuktikannya. Ya, kalau misalnya ada yang tertarik juga, boleh juga tanya ke Mister, kita sama-sama mencarinya. Nah, tujuan kita biasanya adalah mencari jumlah ya, sesuai dengan judulnya jumlah maupun selisih. Oke, dua sudut di sini berarti intinya ada dua sudut ya, dua sudut. Maksud sudut di mana di sini? Kalau di bagian rumus untuk sinus ini ada yang A dan B. Jadi sudah diketahui A dan B. Nah, sebenarnya ini jadi disarankan dihafal, tapi cara menghafalnya ini kalau bagi Mister nggak sulit-sulit amat, karena bahkan sampai sekarang Mister hafal ya, karena ya dari dulu saya sering mengerjakan soal. Hafal bukan karena dihafal terus untuk menghadapi ujian-ujian ya, ulangan harian, tapi Mister coba begini deh. Cara saya begini deh. Kalau untuk sinus ya, untuk jumlah dan selisih dua sudut, bagian sinus begini deh. Nanti kalau ada sinus ya, sinus sama dengan yang saya ingat itu begini. Dibuka oleh sin ya. Nanti ada cos ditutup oleh sinus. Oke. Jadi kalau di hafalan singkat saya langsung ingat aja gini, sin, cos, sin. Ini cuma reminder aja, nanti pada akhirnya saya turunkan sin, cos, cos, sin. Ya, untuk mempersingkat saja. Jadi sin, kosin ya. Kalau untuk kosinus, jadi kalau untuk cara singkatnya langsung ini, kosin. Nah, kalau untuk dipanjangin, cos, cos, dan sin, sin. Ya, ini cara kalau Mister. Nah, kalau misalnya saya masih kesulitan atau kamu, coba deh dibuat di satu halaman kosong. Coba kamu bikin seperti ini. Yang kamu ingat sin kosin, ya sin kosin. Baru nanti setelah sin kosin kamu tulis sin kos kosin, karena yang kamu ingat sin kosin. Kalau untuk kos, kosin, karena nanti kos kosin, kos kosin sin. Oke. Nah, kemudian kalau kita menemukan ini A plus B ya, A plus B. Kalau untuk sin dia tetap maksudnya apa di sini? Ini tetap. Kalau ini plus plus. Kalau untuk cos ya, cos kita dengan A plus B ya. Kalau untuk cos kebalikannya tidak tetap. Berarti kalau ada plus di sini maka di sini kurang. Seperti itu. Nah, udah deh. Sisa kalian udah paham sin cos cosinnya. Intinya di sini A pasti. Ini juga ini B ya. AB. Ini A, ini B. Nah, sama dengan ini. Cos A, cos B. Ini sin A dan sin B. Ya. Jadi coba kamu hafal sin. Untuk sin pasti sin cos sin. Kalau untuk cos, kosin ya. Sin kosin, sin cos kosin maksudnya. Terus kosin, cos kosin sin. Nah, begitu. Nah, bagaimana dengan tanda kalau dia minus ya? Tanda minus. Yang ini tetap sin A cos ya. Ini ingat aja. Terus nanti karena sinus itu tetap, sin T biasanya kalau Mister ingat sin T, maka ini pasti minus. Kemudian kalau cos ya pasti kebalikannya. Nah, oke, seperti itu. Jadi coba kamu hafal-hafal aja nak. Ya, kalau misalnya kamu gagal, coba balik lagi konsepnya, kamu baca lagi, ingat. Nah, baru kemudian lembaran berikutnya kamu coba tuliskan kembali. Seperti itu. Itulah cara Mister menghafal, dan lebih pentingnya lagi itu banyak latihan soal.
Seperti itu. Nah, nanti kalau kita kan formatif nih, kan mau formatif, eh, tidak ada yang ngawasin. Ya kalau Mister sendiri sih nggak masalah sih. Kalau kalian lihat rumus, ya lihat aja rumus. Yang penting kalian kerja sendiri. Kalian bisa menggunakan rumusnya. Nah, paling ada penilaian Mister secara pribadi saja. Jadi nanti kalian isi baratnya kayak isi angket. Apakah kalian masih melihat rumus? Apakah misalnya 100%, 75%, 50%, atau misalnya 25%, atau misalnya nggak melihat rumus sama sekali. Nanti Mister bikin rubriknya kalau kalian lagi formatif. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, sebenarnya buat penilaian pribadi Mister aja. Itu nggak akan pengaruhi ke kemampuan nilai kognitif kalian. Paling nanti saya kurang dikit-dikit lah. Enggak deh. Oke, itu nggak akan mempengaruhi. Nah, kalau kalian nanti jujur saja, nggak apa-apa. Karena Mister pengen lihat aja ya sejauh mana kalian memahami jumlah dan selisih ini ya. Oke, langsung gak usah basa-basi deh. Kita contoh soal ini sebenarnya simpel banget sebenarnya. Yang penting kamu ingat ini juga, terus ingat sudut-sudut istimewa ya. Coba saya ini kembalikan, saya bikin agak ke atas biar nggak kelihatan. Ini Mister lagi nggak lihat rumus. Kalau kamu ketahui ya, bayangkan kalau saya ini anak SMA, dulu ini kan pelajar kelas 10. Dan apakah saya ingat sampai sekarang? Harusnya tidak. Teman-teman saya nggak ingat. Kalau saya ingat sebenarnya. Karena saya memang selain suka math ya banyak-banyak latihan soal saja gitu ya. Oke, contoh soal. Contoh soal ya misalnya nih. Sinus 15 derajat. Nah, ini saya nggak ada bikin coret-coretan. Ini Mister langsung on the spot ya. Sebenarnya nggak ada yang lihat juga, cuman jujur aja ya. Bisa lah percaya sama Mister. Oke, sekarang kita mau bikin sinus 15 derajat. Nah, kalau untuk sinus yang kita ingat tadi sin apa? Kalau saya reminder saya itu adalah ini deh. Sinus itu tadi kan sin, cos, sin. Ya, ini saya nggak lihat rumus loh. Nah, berarti saya nanti bikin gini deh. Sinus, cos, sin. Ya, ini Mister ingat banget. Soalnya dulu cara saya begini. Kemudian, nanti A-nya di sini deh. A, B, pasti. Di sini A, pastinya B. Nah, kemudian. Nah, kalau ini sedikit tentang untuk jumlah selisih dan penjumlahan seperti ini. Kita mencari nilai suatu sudut yang tidak ada di sudut istimewa. Yang biasanya kan yang kita ingat 30, 45, 60, 90, ya dan sebagainya. Nanti kita akan gunakan ya pakai konsep seperti ini. Nah, 45 ini sebenarnya kita mau menggunakan jumlah ya. Lihat sin A plus B atau yang satunya lagi sinus A kurang B ya. Nah, sorry ya coretannya seperti ini soalnya Mister pakai mouse. Oke. Supaya kita memperoleh jumlah untuk 15 derajat ada nggak ya? Sebenarnya ada kalau kamu mau menggunakan plus min seperti itu ya. Tapi yang sederhana aja deh. Yang supaya dia 15 derajat pakai sudut-sudut istimewa. Contohnya deh 45 kurang 30 derajat. Betul ya, 45 kurang 30, 15. Oke, berarti saya pakai ini. Ini yang saya pakai. Berarti ini saya pakai. Oke. Nah, ketika saya tahu akan saya pakai ini, maka saya mau tulis ulang lagi. Kalau sinus dari 15 derajat ya sama dengan sinus sin. Ingat, saya contohin terus ya, sin, cos, sin ya, supaya kita biasa. Nah, A
B, A, B. Oke, kalau di sini kali ya. Kali. Nah, kalau dia ini, kita kan udah dapat nih 45 kurang 30. Berarti sin 45 ini kan, sinus 15 ini kan bisa kita buat seperti ini. Kan sama aja. 30 derajat. Yang penting faktor A, yang penting pengurangnya atau penjumlahnya nanti itu adalah sudut-sudut istimewa ya. Oke, kemudian sin alfa. Nah, tapi kita beresin dulu nak. Ini tadi apa? Kurang. Ingat, sinus apa tadi? Tetap. Maka ini pasti kurang. Seperti itu. Jadi saya nggak perlu bolak-balik rumus ini ya. Seperti itu ya. Sekarang kita mau tentukan, ini kan A. Ini sebagai B. Jadi saya tandain ya. Ini yang A, ini yang sebagai B. Nah sekarang saya mau bikin kembali sin A berapa? Sinus dari 45 derajat. Kali kosinus B-nya 30 derajat. Kurang cos A, cos 45 derajat. Dikali sinus B 30 derajat. Oke. Nah, perhatikan sin 45 derajat. Udah bisa semua ya, setengah akar 2 kali cos 30. Oke, kalau misalnya kalian masih kesulitan, nanti Mister bikin video khusus untuk yang menggunakan 5 jari dan 10 jari untuk sinus dan cos ya. Cos 30. Ini setengah akar 3. Oke, sekarang kita kurang. Cos 45 derajat. Berapa? Setengah akar 2 kali sin 30 derajat, kita memperolehnya nilainya setengah. Nah, bagi kalian yang bisa menyelesaikannya, saya bikin ya cara satu deh. Sebenarnya enak-enak aja sih. Ya, kalau Mister bikin cara satu, ya saya faktorin. Jadi setengah akar 2 buka kurung. Setengah akar 3 kurang setengah. Oke. Kemudian ini hasilnya sama dengan setengah akar 2 kali. Nah, ini kan sama penyebutnya ya. Berarti akar 3 kurang 1 per 2. Bisa ya? Saya naikin ini. Nah, ini dia. Nah, kalau kamu mau mengkalikan, bisa-bisa aja ya. Ini kan bisa kan, kalau ini kan sebenarnya 1 dikali, jadi akar 2 ini sama aja tetap per 2. Ini kalau saya buatkan begini, akar 3 kurang 1 per 2. Ini tergantung cara kalian menyelesaikan ya. Nanti saya bikin cara dikalikan satu-satu dulu, baru nanti dikurangin. Oke, kalau ini perkalian pelangi ya simpel aja. Akar 2 kali akar 3 berapa? Hasilnya adalah akar 2 kali 3 ya di dalam akar. Sekalian review-review. Oke, sekarang akar 2 dikali minus 1. Minus akar 2. Saya per 2 kali 2, 4. Maka ini sama dengan akar 2 ini kan di dalamnya akar 6 deh. Akar 6 kurang akar 2 per berapa? 4. Udah. Gini deh. Oke, cara 2 sebenarnya bukan cara juga. Ini mungkin tergantung cara kita menghitung ya. Jadi masalah. Sekarang saya mau bikin deh. Tadi ya di mana? Di sini nih. Saya bikin cara yang paling cepat nih. Saya copy dulu. Biar singkat perjalanan kita. Set. Iya. Nah, ini dia. Sekarang saya mau lanjut ya. Ya udah, saya mau langsung aja deh. Ini setengah kali setengah kan seperempat. Ya. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Ya, di dalam akar terus nanti 2 kali 3 aja. Gitu. Kurang. Tas. Setengah kali setengah seperempat. Ya udah, akar 2 kali 1 sebenarnya akar 2. Sudah, sebenarnya sama aja ya.
Kalau kalian mau bikin seperti ini juga sama aja, 1/4 akar 6 kurang akar 2. Ini saya nggak maksa kalian, cara kalian mana ya. Ini kan juga sama aja, 1/4 akar 6 kurang akar 2. Bagian pembilang sebenarnya. 1 dikali ini kan pembilang 1 juga. Penyebutnya 1. Kan dikali 4. Sama aja. Ya. Seperti itu. Nah, kalian bisa bolak-balik video ini, dan saran Mister download aja biar hemat. Mister udah konversikan kok. Oke, kita lanjut untuk kosinus. Coba saya bikin kosinus 15. Tapi tunggu sebelumnya. Masih ada nggak yang 15 selain dari 45 dan 30? Tunggu ya, Mister ingat-ingat dulu. Oh, ada 60 dan 45. Coba ya, apakah hasilnya sama? Ya, tadi sinus 3, ini saya bikin misalnya contoh sama ya, sinus dari 15 derajat. Nah, kalau 15 derajat, saya mau bikin 15 derajatnya di sini adalah berapa? Tadi 60 derajat kurang 45 derajat. Nah, berarti ini sebagai A dan ini sebagai B. Oke. Sekarang kita akan bikin lagi ya. Kembali, kalau ini A dan B udah pasti tahu minus ya. Kalau untuk sin tadi apa? Kan sin seperti ini. Terus sama dengan, ingat nggak? Sin, cos, sin. Oke. Nah, saya bikin lagi sinus, cos, sin. Lihat polanya ya, sin kosin. Dibuka sin, ditutup sin juga. Dalamnya cos, tengah-tengahnya. Oke, kemudian di sini A, di sini A, di sini B, di sini B. Ya, nggak susah. Nah, ini apa? Kita kan udah peroleh nih, A kurang B. Nah, karena ini kurang ya, karena di sinus tetap. Ingat, tes ini dikali ya. Oke, sekarang kita tinggal kasih masuk ya. Kan 15 nih. Saya mau bikin sinus langsung ya. 60 kurang 45. Siap, bisa dia. Oke, sekarang nih sinus A. A-nya berapa? 60 derajat. Oke, kali kosinus 45 derajat kurang cos A, kosinus 60 derajat, baru dikali sinus dari 45 derajat. Nah, ini dia. Kan sudut-sudut istimewa semua. Sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Oke, sekarang dikurang cos 60. Cos 60 kita bisa memperoleh hasilnya setengah. Sin 45 hasilnya setengah akar 2. Oke, saya mau langsung deh tes. Saya kasih warna berbeda. Setengah kali setengah, 1/4. Ya, akar 3 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 6. Ya, 3 kali 2, 6. Tapi dalam akar yang sama ya, pangkat akarnya ini kan sebenarnya pangkat 2 ya. Kalau akar ya di dalam akar yang sama ya dikalikan aja ya, 3 kali 2. Oke, sekarang dikurang tes. Setengah kali setengah hasilnya 1/4. Kalikan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, ini kan 1 nih. Kali akar 2 ya akar 2. Tes. Gampang, bro. Sama dengan, nah ya saya faktorin. Tes akar 6 kurang akar 2. Ini dia. Sama nggak? Sama. Gitu. Asik ya? Oke. Sekarang sebenarnya kamu sih bisa sih cari-cari yang lain. Misalnya untuk cos ya. Kalau untuk cos, oke, kamu bisa ulang videonya sekali lagi untuk biar lebih paham. Saya hapus dulu ya. Tes biar cepat.
Bagi yang mau coba aplikasinya namanya Smooth Draw, ini ringan banget lah. Oke, saya hapus secara singkat, secara responsor ya. Nah, bukan. Oke, sekarang saya hapus nih. Oke, jangan dilihat rumusnya ya. Ini saya nggak lihat rumus. Mungkin bilang apa dia bohong. Di sampingnya ada buku, enggak ya? Enggak ada. Sekarang kita mau coba kosinus 15 deh, yang sederhana aja. Kosinus 15 derajat. Nanti kita bikin yang tinggi-tinggi ya, bisa-bisa aja ya. Nah, sekarang 15 derajat. Tadi kan kita udah paham nih 15 derajat berapa aja. Ya 60 tadi. Kurang 45 derajat. Oke. Sekarang ini nih. Cos apa? Cos. Ingat aja tadi apa? Kosin ya. Kosin. Karena kita bisa bikin begini nih. Cos sin. Itu maksudnya kosin. Ya, ingat. Coba kamu bikin di halaman baru deh. Kamu bisa bikin kosin, kosin. Kalau tadi sinus, sin kosin, berarti sin kos sin. Gitu, seperti itu. Oke, sekarang ini adalah A. Ya, kalau di sini juga A. Yang ini B. Ini B. Seperti itu. Cos. Nah, antara plus dan minus kita belum tahu ya. Karena andai kata kita belum tahu sudut yang kita tentukan seperti itu. Nah, kalau saya bikin seperti ini ya, kalau sudah ketemu deh, yang kita pakai adalah A kurang B. Maka kalau saya bikin cos A dikurang B sama dengan ya, saya ulangi lagi ya, kosin. Kalau kalian misalnya nggak percaya ya, saya hapus aja deh. Ya, gimana ya? Mana nih penghapus nih? Penghapus. Saya hapus deh. Tep. Ini deh. Saya nggak hafal loh, nah. Saya bukan tipe orang menghafal ini. Saya hapus lagi nih, agak kependekan. Oke, ingat. Tadi apa? Kosin. Kos sin. Berarti ini kos sin. Oke, diingat. Di internet ada sih istilah-istilahnya, cuman agak nggak enak sih liatnya. Dengarnya juga nggak enak. Jadi nanti kalian bisa sih lihat-lihatnya. Biar kalian tahu apa maksud Mister, kenapa nggak enak didengar. Oke, sekarang ini nih pasti A. Ini pasti A. Oke, yang ini pasti B, yang ini pasti B. Ingat aja AB. Ini nggak mungkin cos A, sin B. Nanti beda lagi ya, ada case khususnya nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang nih, ini kan min. Cos apa tadi? Kalau misalnya saya nggak ingat cos, ingat aja sin. Ya, sin tadi apa? Tetap, sin tetap. Berarti yang cos yang nggak tetap, maka ini min, yang ini plus. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau bikin ke sini. Oke, jadi saya bikin ini pertanyaan deh, gede-gede. Oke, sekarang cos dari 60 derajat kurang 45 derajat. Tutup kurung. Cos A. Kosinus dari A di sini adalah 60 derajat. Cos B di sini adalah 45 derajat. Tambah sinus A. Sinus 60 derajat. Ya, saya bikin tas. Sinus B 45 derajat. Aman. Oke, sama dengan cos 60 dalam sudut istimewa sama dengan setengah kali cos 45 setengah akar 2 tambah sinus 60 setengah akar 3. Nah, bisa ya. Sinus 45 sama dengan setengah akar 2. Ya, kalau Mister cara yang ini aja deh, biar nggak lama-lama. Setengah kali setengah 1/4. Oke. Kemudian ya ini kan 1 nih di sini sebenarnya. Kali akar 2 ya, akar 2. Atau misalnya setengah, kalikan aja koefisiennya. Sisa di sini. Oke. Plus
Ini berapa? 1/4. Nah, ada nih temannya nih. Berarti akar 3 kali akar 2 akar 6. Aman. Berarti ini berapa? Kamu bisa faktorin biar simple aja. 1/4 kali akar 2 tambah akar 6. Ini bisa ya, karena ini kan distribusi nak. Awal dari distribusi. Ini dikali ini hasilnya nih. Saya kalau ini dikali ini hasilnya nih. Oke. Nggak susah. Gimana kalau kita coba angka yang lain? Sebenarnya kalau kamu coba, misalnya kita mau kepo-kepo aja dulu pakai rumus-rumus ini. Betulkah? Oh jangan, enggak deh. Jangan betulkah. Nanti kita lihat gimana kalau kita mau cari sinus dari 90 derajat. Kalau di sudut istimewa ini sebenarnya udah tahu ya hasilnya 1. Ini hasilnya 1, tapi coba kita pakai dengan konsep yang itu. Nah, tadi apa? Sinus. Kalau sinus itu ya, ingat aja, sorry, warna hitam deh, sorry. Kalau untuk sinus, ingat saja sinus, cos, sin. Oke, berarti ini saya bisa buat sinus ya. Ini sebenarnya membantu banget sih. Cos, sin. Ya udah berkali-kali Mister bikin. Oke, ini pasti A. Ini juga pasti A. Ini pasti B. Ini pasti B. Oke, sekarang ini tes. Terserah mana A plus B. 90. Yang kamu tahu 90 derajat berapa? Bisa 60 tambah 30? Bisa. 90 bisa enggak? 45 tambah 45 bisa. Coba deh. Sebenarnya kepo-kepoin aja rumusnya. Oke, yang pastinya yang kita temukan sejauh ini plus ya. Kalau kalian coba 120 bisa-bisa aja, iseng-iseng aja ya. Mister sebenarnya math ini iseng-iseng sebenarnya. Ngisi waktu sebenarnya dulu sebelum ada gadget Mister. Oke, maaf curhat. Sekarang kita mau bikin nih sin 90 derajat pakai 60 tambah 30. Ya, 60 derajat tambah 30 derajat. Nah, berarti ini udah pasti A plus B. Nah, ingat aja cuma sinus aja yang diingat. Tentang apa? Operasinya. Sin tetap sin T. Ini biasanya saya ingat itu. Sin T. Saya tekanin juga nggak apa-apa. Berarti tetap plus. Ini kali. Oh, cereh. Sama dengan sinus A. Sinus dari 60 derajat. Kali kosinus dari berapa ini? 30 derajat. Plus cos berapa? 60 derajat. Pasangannya adalah 6. Sorry. 60. Oke. Kita mulai lagi. Kosinus dari 60 derajat kali sinus 30 derajat. Nah, kalau nggak percaya silakan. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Kosinus 30 setengah akar 3 juga. Tes. Ini Mister pakai jari tangan sih. Udah ingat banget sih. Cos 60 setengah. Sin 30 setengah. Kita lihat apakah hasilnya 1. Ya, kita lihat aja deh. Setengah kali setengah. Setengah kali yang di akar. Akar 3 kali akar 3. Berarti akar di dalamnya ada 3 kali 3. Oke, tambah. Setengah kali setengah 1/4. Sorry nih, setengah kali setengah. Pasti ada yang lebih. Mister ini kalau bisa di komen langsung saya sebut 1/4 tadi. Nggak apa-apa. Oke, sama dengan asik. Ini 1/4. Akar 3 kali akar 3. Atau akar dari 3 kali 3 sebenarnya akar 9. Tambah, yang ini 1/4.
sama dengan akar 9 berapa? 3 ya. 3. 1/4 kali 3 tambah 1/4. Maka sama dengan 3 kali 1, 3. Kan penyebutnya sin nomor 1 ya. Oke, kalau misalnya kamu kurang tahu dari mana itu, tapi intinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, di sini 3 kali 1, 3/4 tambah 1/4. Maka isinya saya berapa? 4/4. Nice. 1. GG banget dong. Ya lah, betul ya sin 90 sama dengan 1. Intinya begitu nak. Gampangnya sih begitu. Kamu cari sin ini konsepnya nih. Kalau untuk cos apa tadi? Cosin. Ya. Ini cuma metode hafalan aja. Intinya kamu tahu maksudnya apa di sini. Nanti kamu bikin cos sin sin. Kalau untuk ini sin cos sin. Gitu ya. Aman. Kalau sin apa tadi untuk operasinya? Sin T, sinus tetap. Artinya plus. Kalau plus di sini plus. Kalau min di sini min. Kalau untuk cos berarti kebalikannya. Kalau di sini plus berarti ini minus. Secara mister ingat yang sinus saja. Oke, sin kosin. Sin tetap. Begitu deh. Oke, seperti itu. Mungkin tidak ada di buku ya, di buku paket kalian tentang ini, nggak jadi masalah. Intinya nanti angka berapa aja yang mister bikin, misalnya masih banyak angka sih, ya. Oke. Angkanya mister bikin adalah contoh, misalnya iseng-iseng aja, 115. Untuk mencapai 115 berapa aja nak? Kira-kira aja deh. Atau mister karena saking isengnya nggak bisa ketemu deh. 115 mendekati 90. Hampir 15, 25 ya. Nah, 25 ada nggak? Nggak ada. Nah, mungkin nanti saya kondisikan bukan 115. Misalnya saya bikin 105 derajat. Nah, nanti yang ini yang paling dekat 90 derajat tambah berapa? 15 derajat. Kalau kamu udah dapat 15 tadi, bisa aja langsung kamu masukin, nanti dijumlahkan dengan 90. Bisa-bisa aja ya, nggak jadi masalah. Kan sin 9, misalnya sinus 15. Kamu udah cari nih tadi sin 15 di sini. Nah, di atas nih. Oh, tadi udah terhapus ya. Bisa aja kamu langsung tentukan hasilnya, terus nanti tambah 90, bisa-bisa. Atau misalnya supaya yang lain deh, yang lain 105. Yang paling dekat 180. Oke. Berapa nih? Kurang 75. Bisa-bisa aja 75 derajat. 80 kan masih ingat kan? Berapa? Nah, 75. Ini deh, 75. Oh, nggak ada. Kalau 75 kan kamu bisa cari lagi sendiri, bikin di buram-buram nggak apa-apa. Ini kan bisa juga dapat sekitar 45 ditambah 30 derajat. Seperti itu ya. Nanti 180 kan ini kan udah termasuk sudut istimewa. Sudut istimewa. Seperti itu. Ini kamu bisa langsung hasilnya juga nggak apa-apa. Oke. Seperti itu. Kita akan lanjut ke contoh soal yang lain, dan ini bukan ke rumusnya lagi ya. Bukan sudut-sudut seperti ini. Ada yang unik. Kita akan cari. Tas. Kita, kalau saya sih Ctrl X di sini. Tab. Sir, perlu nggak saya hafal ini? Nggak percaya di kalian. Saya hapus ya. Biar lebih luas. Nah, ini dia. Saya hapus dulu. Oke, ini penghapus ajaib ini. Oke, sekarang saya mau lihat contekan. Ya, contekannya ya sebenarnya cuma mau lihat soalnya doang. Nah, di sini, nah ini dia. Saya mau crop dulu ya.
Kalau misalnya mau belajar sambil belajar tik, kamu tekan Windows Shift S, maka akan gelap. Terus saya blok bagian mana yang akan saya kupas. Setelah itu saya Ctrl V di sini. Nah, ini dia. Ini dia soal kita ya. Nah, di sini ada soalnya bilang diberikan dua sudut A dan B dengan nilai sinus masing-masing adalah sin A sama dengan 4/5, sin B sama dengan 12/13. Sudut A adalah sudut tumpul, sedangkan sudut B adalah sudut lancip. Oh, udah mulai mikir ya. Oke. Nah, ini harus pintar-pintar bikin diketahui nih di sini. Apa kita pakai konsep yang tadi? Iya. Ini nih, malah ditanya sinus dari A plus B dan sin A kurang B berapa? Kalau yang diketahui nih bukan sudut. Nah, perhatikan. Kita pisahkan dulu ya, atau bikin diketahuinya dulu. Sinus A berapa tadi? 4/5. Oke. Sinus B tes sama dengan 12/13. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan kasih tahu kenapa nanti ada nanti sampai ke segitiga ya. Oke, saya keep di sini. Biar kamu, kalau misalnya kamu kesulitan menghafal ya, biasanya ini deh, kamu langsung main-main aja. Kan udah ditentukan langsung berapa sin A plus B. Kan kalau yang tadi kita masih tentukan sendiri. Apakah ini A di plus atau nanti kurang. Oke. Ketemu deh sinus. Sin apa tadi? Sinus, cos, sin. Ingat ya, nggak ada contekan lagi. Sekarang di sini sinus. Kan ini bantu banget. Cos, cos. Ini sin. Ya, bagi teman-teman yang udah mencoba pasti udah langsung bisa. Cepat banget tangkapnya. B, ini B. Oke. Kalau plus, ingat sin tetap, maka tetap ya plus seperti itu. Kalau A kurang B, ya bikin-bikin aja dulu. Ya, kalau kamu misalnya orangnya lupa, ya duluankan aja dulu begini. Ya, ingat kalau misalnya nanti formatif, Mister akan bikin rubrik lah. Yang penting jujur aja nak. Yang penting jujur aja apakah kamu melihat atau tidak, ya melihat rumus maksudnya. Oke, ini Mister nggak nyontek ini. Oke, ini karena kurang ya kurang, sin tetap. Nah, perhatikan. Saya coret-coret dulu. Enak soalnya. Nice. Sekarang kita mau ini lihat sin A plus B, sin A plus B. Tas sin A kurang B. Nah, sin A udah ada, sin B udah ada. Kita kan mau cari sin A plus B. Yang udah ada apa aja? Sin A. Yang ada sin B. Kemana? Apa yang kemana? Cos B. Kemana cos A? Nah, sama untuk kondisi yang kedua. Kita kan udah ketemu yang sin A. Oke, sorry warna hitam deh. Kita udah ketemu sin A. Kemudian kita udah ketemu yang namanya sin B. Nah, pertanyaannya kemana cos B dan kemana cos A? Seperti itu. Pahamnya? Pastilah. Sekarang kita mau cari cos B yang cos A, cos B, cos A. Ternyata ya ternyata ada yang harus dicari dulu. Ya, sebelum kita melakukan rumus ini, ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang. Oke, kita mau cari domba yang hilang dulu ini. Oke, sekarang kita mau cari apa dulu? Terserah, cos A, cos B terserah. Oke, saya mulai dari sini deh, biar cepat. Saya malas copy nih. Tas. Oke, saya udah dapat. Nah, sekarang yang ini deh, yang bagian A dulu. Nah, kenapa di sini ada tanda panah? Begini deh.
Ingat, sinus itu apa? Depan per miring. Nah, ini gak mungkin lagi lupa ya. Oke, sekarang kita anggap aja deh. Ini kan berlaku untuk yang siku-siku. Wah, ada siku-siku tuh mister. Sorry ya, ini karena pakai mouse ini. Oke, anggap ini siku-siku ya. Oke, sekarang ini kita bikin A-nya deh. A, ya. A. Oke. Depannya 4, berarti ini depan. Betul. Kayak ini 4. Miringnya berapa? 5. Oke, ini bagian depan. Saya coret. Depan. Miring. Nah, kemudian berapa deh sudut ini? Supaya nanti kita dapat cosnya, nak. Cos A dari sini. Nah, akhirnya udah paham ya kenapa kita sampai ke sini. Tujuannya untuk cari cos seperti itu. Nah, berapa deh? Ayo. Kalau sisi miring kan ya dijumlahin aja. Kan misalnya nih 25, 5 kuadrat sama dengan kan 4 kuadrat tambah tanda tanya kuadrat. Paham ya maksud mister? Artinya kita mau cari sisi miring, maka ini ditambah ini. Ingat kuadrat. Nah, kalau kita mau tinggalin yang ini dikuadratkan, maka pindah ruas. 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Kemudian kita kan mau cari yang tanda tanyanya doang. Berarti saya bisa ya, nah biar kamu paham dikit ya, saya akarin. Kemudian yang ini juga 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Terus saya akarin deh. Ini kan akar, ini kan pangkat setengah. Kali 2 berapa? Sini sama dengan tanda tanya ya, yang mau kita cari. Nah, ini dia. Sekarang yang ini nggak bisa main langsung. Oh, ini nanti 5 kurang 4 langsung. Enggak. Ya, masih ada. Nah, ini di atas. Nah, ini tanda tanya. Sekarang 5 kuadrat berapa? 25 kurang 4 kuadrat 16. 25 kurang 16 bisa 9. Ini tanda tanya. Ini sama dengan 3. Oh, ternyata di sini adalah 3. Atau bisa dibilang samping ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menemukan bahwa cos A kan sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya berapa? 3. Miringnya 5. Nah, ini di atas. Terus ada kata keterangan di sini nih. A sudutnya tumpul. Kalau ini tumpul misalnya, ya. Ingat kuadran. Kalau dia tumpul ya di dalam pembagian kuadran kayak gini nih. Terus kita lihat tumpul atau lancip itu dari mana? Dari titik 0 derajat. Nah, sumbu pusat nih dari sini nih. Tumpul itu di atas dari 90 derajat ya, betul ya. Nah, kalau lancip di bawah 90 derajat, maka kalau dia sudutnya tumpul, ini sudut tumpul, otomatis nilai dari cos A di sini adalah di kuadran kedua ya. Otomatis si sudut A, maksud mister sudut A ini adalah kuadran 2 karena dibilang tumpul seperti itu. Nah, di kuadran 2 nilai kosinus apa nak? Nah, ingat lagi untuk kuadran ini kan all sin tan cos. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nice. Gambarnya yang nggak nice. Oke, sekarang nih perhatikan. Ini kan maksudnya positif. Nilai semua sin, cos, tan dan yang lainnya positif. Kalau ini yang positif doang adalah
sinus. Kalau ini yang positif doang adalah tangan. Kalau ini yang positif doang adalah cos. Nah, kalau cos A katanya sudut tumpul, maka kuadran 2. Berapa yuk? Cos di kuadran 2 hasilnya minus. Maka ini sebenarnya, kalau kita konversikan lagi, maka ini sebenarnya min 3/5. Karena apa? Karena kuadran 2 ikut 2. Nah, ini dia. Ya, dapat. Oke. Nah, jadi udah dapat nih yang A. Sekarang kita mau cari yang B. Yang B saya mau copy dulu. Tas. Nah, ini dia. Oke, saya langsung taruh di sini. Ini dia untuk yang B. Nah, ini mah gampang banget. Oke, ingat ya, saya gambar segitiganya dulu. Tas. Ini dia. Nah, ini siku-siku. Bikin aja B ini. Ini pemisalan dulu. Nanti masalah tumpul atau lancipnya urusan kedua ya. Setelah ini, setelah pariwara berikut. Oke. Berarti ini depan, ini miring. Tas. Depannya berapa? 12. Miringnya 13. Tas. Nah, berarti sampingnya berapa? Nah, saya bikin lagi tanda tanya. Tas. Nah, tapi kita mau bikin dulu. Miring kan begini tadi. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah tanda tanya. Nah, tergantung ya nak, nanti mana misalnya yang diketahui itu tangan atau misalnya kosinus. Yang penting kalian bisa jabarkan dulu nak tentang nih sisi miring ya, tegak lurus, sisi miring ya. Apalah istilahnya, intinya kalian pahami yang ini juga. Oke, 13 kuadrat ini saya hafal mati dulu ini waktu SD nih. 169 ya. Betul ya? Ya. 12 kuadrat 144. Atau misalnya kalau kamu misalnya bagi yang mau cek duluan juga nggak apa-apa, tapi Mister lebih enak sih nanti aja. Saya mau sederhanakan dulu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita mau ini dia dulu. 13 kuadrat pindah ruas ya. Ini jadi kurang 12 kuadrat. Nah, berarti kalau kita mau akarin, akar dari tanda tanya kuadrat, ini akar dari 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Nah, ini berapa? Maka kamu carilah hasilnya. 169 dikurang 144. Wah, ini mah ada. Ini kan sebenarnya apa 3 apa namanya? Bilangan apa gitu ya. Lupa juga Mister. Namanya juga dulu sering menghafal juga. Oke. Sorry. Udah kuadrat. Ini kan udah dihabisin toh. Pangkat setengah dikali 2. Maka itu 1 sebenarnya, pangkat 1. Jadi nggak usah ditulis. Bukan pangkat 0 itu ya, pangkat 1. Oke, ini berapa? 169 kurang 94 ini sebenarnya yang istimewa sini 25. Ya enggak? Tambah aja 25 nih, 9. Ini bentuknya 6, sisa 1. Oke. Tanda tanya. Akar 25 berapa? Ini ada toh. Sudah. Aman. Salah lagi. Sorry. Ini hasilnya 5. Ya, 5. Nah, 5 di sini artinya samping. Ya kan? Kita kan tadi nyari samping dulu, masih nyari samping. Ini 5. Oke. Karena dari sini kita udah temukan, maka nilai dari cos B sama dengan berapa? Samping per miring. 5/13. Oke, seperti itu ya. A dapatnya dari sin A. Sekarang ya kita mau pakai yang kamu udah duluan tadi nih, sin A, sin B ya. Kita mau pakai ini, dan kalau yang ini sih mas bisa lah saya copy ya. Saya copy dulu. Siap. Saya taruh di sini. Nah,
Kemudian ada yang sudah dapat. Dia cos A sama dengan min 3/5. Ya. Cos A sama dengan min 3/5. Udah tahu ya min 3/5 dari mana? Dari dia kuadrannya lancip atau tumpul. Oh iya, satu lagi deh. Lupa. Sudut tumpul dengan sudut B adalah sudut lancip. B sudut lancip. Kalau dia lancip berarti dia kurang dari 90 derajat. Kalau dia kurang 90 derajat, di kuadran berapakah dia? Kuadran 1. Nah, berapakah tadi yang B? Maka cos ya. Kalau dia di kuadran 1, cos apakah nilainya positif atau negatif? Tetap positif ya, karena all ya, positif. Maka cos B tetap seperti itu ya. Jadi nggak perlu kita bikin minus ya, nggak. Karena misalnya yang dicari belum ketemu terus nanti kamu bikin minus, bukan ya, tapi ada alasannya tadi. Di kuadran berapakah? Tergantung dia lancip atau tumpul. Seperti itu. Kemudian kita salin lagi sin B itu tadi 12/13. Kita tulislah sin B sama dengan 12/13. Kalau sin C 15. Sin C. Cos B sama dengan 5/13. Cos B sama dengan 5/13. Oke, ini dia. Yang ditanyakan ini tadi. Carilah sin A, sin B. Ya, jadi saya nggak copy rumusnya biar makin biasa yuk. Sinus dari A plus B. Nah, ingat sin, kosin ya. Sin, kosin. Berarti sinus, cos, cos, sin. Saya. Nah, di sini pasti A. Di sini juga pasti A. Ini B. Ini B. Nah, dia plus. Berarti kalau untuk sin tetap. Berarti plus. Nah, ini dia. Kemudian kita langsung masukkan aja ya. Jadi sinus dari A plus B sama dengan sin A berapa? 4/5 dikali cos B. Di sini cos B 5/13. 5/13 tambah, nah cos A berapa? Minus 3/5. Jadi kamu bisa bikin dalam kurung juga nggak apa-apa. Kali sin B 12/13. Oke, ini dia. Nah, ini semuanya punya sama ya 5/13. Kalau kamu mau kali juga boleh, langsung kali bisa-bisa aja. 4 kali 5 20 ya, 20 per 5 kali 13 ada 5, taruh 1, 5 kali 1 5 tambah 1 6. Ini juga ya udah per 65. Cuman ini kalau saya bikin ini dulu, sebereskan ya, dibereskan dulu karena kan masih perkalian. Atau kamu mau ini dulu juga boleh ya, tapi ya karena perkalian ya bisa aja ya, ini aja. Oke, min 3 kali 12 berapa? Min 3 6. Ini saya bikin plus dulu ya. Nah, kita bikin dari kurung mereka. Min 3 kali 12 sama dengan min 36 per 5 kali 13 tadi ini ya, 65 ketemu, siap, tas sama dengan ini plus kali min, minus ya, 20 minus 36. Nah, ini kan sudah sama penyebut ya, per 65 langsung aja di sini. Iya, siap. Sama dengan 20 kurang 36, ayo. Hutangnya 36, dibayarnya 20. Berarti hutangnya dia masih punya hutang berapa? 16. Nah, ini 65. Nah, ini hasil dari sin
A plus B. Bisa ya? Kalau sin A kurang B, wah ini sudah tidak muat nih kertasnya nih. Oke, saya persingkat tas. Ya, batasi dulu. Oke. Sin A kurang B. Ya, kita kecilin. Ingat, sin kosin. Sin kosin. Oke. Berarti sin cos kosin. Oke. Nah, di sini pasti A, sini pasti B, ya. Sini pasti A, ini pasti B. Nah, ini dia. A-nya di sini minus nih operasinya. Sinus apa? Tetap. Berarti ini yang tetap. Minus tas. Oke, saya sama dengan sinus A. Kalau di sini sinus A udah berapa? 4/5. Maka tulis saja 4/5. Sebenarnya kan tinggal ubah tanda operasionalnya sih. Cuman lanjut saja ya. Cos B berapa? 5/13. Kurang cos A minus 3/5 ya, dalam kurung siap tas tutup kurung kali sin B 12/13. Oke, angka-angkanya sudah pakai ini saja ya. Oke, sama dengan 4/5 ini kan udah 20/65 tas. Yang ini kurang, buka kurungnya ini ya, kan sama angkanya nih. Ini 36 baru berapa? 65. Hingga tanda operasinya saya berbeda. 20 min kali min positif ya. 36/65. Ini sama dengan 56/65. Nggak percaya, mari kita lihat. Ini sebenarnya contoh soal di internet ya, saya udah lihat, tapi saya nggak lihat rumusnya, nggak lihat jawabannya juga sih. Intinya sih ini dia. Ini tadi jawabannya nih, min 16/65, 56/65 ya. Oke ya, ini saya nggak lihat lagi sih, soalnya ini udah saya ingat-ingat. Nah ya, bukannya sombong, tapi saya mau ajari kalian gimana sih biar simple dalam matematika ya. Untuk contoh soal kalian bisa lihat ya. Nah, ada sih yang paling Mister tidak suka ya kalau misalnya kita belajar matematika. Ini saya mau bikin sedikitlah pesan kepada kita sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Begini. Jadi zaman sekarang kan gadget nih. Gadget mah gampang aja ya. Tinggal kasih foto ya. Foto terus ada soal ya. Soal tas. Nanti setelah difoto, nah masukkan di gambarnya. Ini smartphone-nya, terus sudah ada soal-soal di sini. Ya. Nah, setelah itu dia scan ke namanya aplikasi di Android ya. Apa aja misalnya Q-Anda. Nah, kemudian apa lagi yang Map apa gitu. Map titik-titik, banyak banget aplikasi. Tujuannya buat apa? Dapat jawaban instan. Nah, sebenarnya gini nak, saya nggak larang ini buat kalian buka, ya saya nggak larang. Tapi saran Mister gini, kalau Mister kasih tugas, coba kalian cari tugas Mister yang mirip. Nah, yang mirip baru kalian foto. Ya, kalian foto di aplikasi tersebut, kalian bisa belajar lagi misalnya soal-soal yang
uh, lebih menantang lagi. Ya, kalian bisa lihat soalnya, itu saya nggak larang, karena itu bagus, karena yang jawab itu sebenarnya anak-anak UGM, bahkan dosen malah. Nah, kalau Mister biasanya akan memanfaatkan aplikasi itu, jadi saya kerjain dulu baru saya lihat aplikasinya. Tapi kalau dalam konteks sekarang, Mister berharap kalian gimana ya, kalian kerjakan, manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan ya. Jangan sia-siakan yang belajar. Ya, percuma kita bertemu seperti ini, walaupun misalnya dalam konteks daring, dengan fasilitas yang terbatas juga, tapi kalian malah memanfaatkan itu untuk kalian ya mengerjakan PR. Ingat nak, matematika ini adalah ilmu yang paling menarik di dunia. Kalau kalian nggak menikmatinya, gimana ya? Saran Mister, nikmatilah. Setidaknya nikmati. Kalau misalnya nggak bisa, coba ditanya-tanya seperti itu. Ya, nggak larang. Soalnya kan saya juga dari dulu, saya pergi ke warnet, lihat ke YouTube doang. Bahkan saya ketikkan soalnya, karena memang udah frustasi nggak dapat jawaban. Nah, cuman kalau fasilitas seperti ini, ya Mister juga terbuka untuk menjawab ya kalau kalian kebingungan. Misalnya masih ada WA group, manfaatkan WA group untuk kalian bertanya nak. Ya, kalau personal, Mister berat jangan personal lah, WA group saja. Nanti siapa tahu pertanyaannya ada yang sama, kalian bisa terjawab seperti itu. Jangan malu-malu ya, yang namanya di grup wajar itu beda-beda pendapat. Kalau misalnya masih teman-temannya masih ada yang malu misalnya kalau diketawain, saran Mister ya cuekin aja. Tapi saya berharap usahakan jangan diketawain lah ya. Orang bertanya itu hal yang luar biasa nak. Oke, bertanya dari nol itu udah luar biasa banget. Oke, itu sedikit basa-basi, bukan juga basa-basi tapi mengingatkan aja ya. Jangan kita sia-siakan yang ada sekarang. Banyak sih yang menyediakan seperti ini. Kadang ketika Mister mau ngoreksi, Mister jadi gimana ya, nggak senang juga. Karena Mister kayak meragukan kalian jadinya. Ya, kalau Mister sendiri, untuk guru sendiri saya sangat percaya sama guru saya. Jadi saya nggak akan menghilangkan kepercayaannya ke saya seperti itu. Bayangkan itu, dia sampai berikan saya percaya kalau saya pasti bisa katanya seperti itu. Dan saya berharap kalian seperti itu nak. Kalian pasti bisa ya, kalian bisa ulang video ini di bagian mana yang kalian masih miss. Bahkan Mister ini yang kelemahan yang biasanya yang saya temukan yang saya temukan di teman-teman saya. Mereka setiap ulangan pasti menghafal ini dari nol. Padahal saya punya kunci ini. Saya nggak dapat dari siapa-siapa ini, saya bikin sendiri dan memudahkan saya. Kalau ditanya saya menghafal jago, enggak juga. Ya, saya orang paling nggak bisa menghafal sebenarnya. Kalau nggak dikasih kode-kode seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti kalau kalian semakin mengikuti cara Mister, ya, bukan berarti dari Mister aja kalian langsung jago, enggak juga, tapi Mister cuma mencoba biar kalian simple dengan matematika ya. Saya kan kasih tahu tips-tipsnya, enggak perlu menghafal-hafal sampai dari nol ibaratnya. Ibarat kita enggak tahu apa-apa ya. Jadi cukup bikin clue-clue seperti ini. Ya, kalian bisa ulang-ulang videonya biar lebih paham lagi. Nanti ada tugas saya kasih, kalian bisa bertanya kalau bingung, tapi usahakan tonton videonya dulu ya. Ini bukan di YouTube juga, saya nggak cari AdSense juga nak. Ya karena ada yang bilang begitu waktu itu, makanya saya langsung bikin di Google Classroom saja. Seperti itu ya. Oke, itu untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan, pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke materi yang berbeda lagi ya. Nanti kita akan lihat untuk trigonometri yang lain ya. Saya cuma kasih clue bagaimana ini dengan ini
jumlahkan. Dan bagaimana jika dikurangkan? Rumus apakah yang akan bertemu? Nah, bagi yang tertarik untuk mencari itu, kalian bisa ya. Saya percaya kalian pasti bisa. Ya, bagaimana kalau ini dijumlahkan kedua rumus ini? Jika sin A plus B ditambah sin A kurang B, apa yang terjadi? Nah, seperti itu ya. Itu yang akan kita kerjakan minggu depan. Dan minggu depannya kita latihan soal banyak untuk persiapan formatif 1 dan formatif 2. Jadi langsung, karena harusnya pertemuan hari ini formatif, cuman Mister nggak ingatin ya. Mister juga kurang persiapan juga, maaf ya. Soalnya Mister juga banyak ini deadline administrasi. Taulah Mister ini juga administrasi sangat jelek, jadi ya menyesuaikan sampai sekarang. Oke, sekian ya video ini. Semangat belajar walaupun ada masa pandemi corona. Terima kasih, God bless you.